Jo, tahu nggak? Pak Abdul habis kena tipu loh. Itu apaan sih Pak Abdul? Itu katanya dia nerima SMS, dia dapat undian hadiah ratusan juta. Terus dibalas-balesin SMS-nya, tiba-tiba uang di ATM-nya habis. Itu memang dasar Abdulnya aja yang nggak ngerti. Goblok aja dia. Masa ada hadiah kok dari SMS undiannya? Mampus lah situ dia. Tipu dia. Kayak nggak pernah makan bangku sekolahan aja. Nyinyiran kayak gini, pasti Anda juga sering dengar kan di sekitar Anda. Atau Anda adalah salah satu yang nyinyirin orang kayak tadi tuh. Kalau dengar ada yang ketipu cuman gara-gara hal sepele. Sekarang saya mau mempertanyakan, benarkah orang yang ditipunya itu memang goblok, bodoh, nggak ngerti, nggak pernah makan bangku sekolahan? Atau jangan-jangan si penipunya yang kelewat pintar? Atau justru kita ini yang nggak peduli, makanya penipuan-penipuan kayak gitu semakin marak? Mari kita bahas dalam Opini Nakal. Opini di luar nalar, tapi masuk akal. Assalamualaikum, kembali lagi bersama saya Vicky Nakal. Saya ingatkan lagi bagi teman-teman yang belum subscribe, tolong di subscribe channel saya. Mari kita mulai. Penipuan-penipuan di SMS seperti cerita di awal video ini tadi, itu sebenarnya itu modus yang udah lama, sangat lama sekali. Bagi saya itu udah basi lah. Soalnya penipuan itu saya udah terima dari bahkan sejak kapal Nabi Nuh belum jadi dibuat dulu. Udah ada penipuan kayak gitu tuh. Bahkan saya sering sampai ngerjain tukang tipunya ya bersama teman-teman saya. Saya tuh pura-pura percaya dulu sama penipunya ya kan. Kalau kita ditipu, saya nggak sendirian ngelakuinnya ya. Teman nih, saya tampilkan nih teman-teman saya yang ikut serta nih. Si Muas, si Iwan, siapa nih satu nih? Oh, ini orang jauh nih. Ya itulah si Ansori juga tuh. Ansori siapa lagi? Ya pokoknya mereka-mereka itu kalian nggak kenal pasti kan. Cuman ya kita itu udah sering, dan itu saya lakukan udah puluhan belasan tahun yang lalu udah bro, udah belasan tahun lalu. Udah sering dapat SMS kayak gitu, terus kita kerjain balik si penipunya sampai penipunya minta maaf. Sampai pura-pura kita mau santet dia pernah, sampai pura-pura ngaku polisi pernah. Sampai minta maaf, oh ampun saya punya keluarga dan bla 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 bla. Tapi kenyataannya adalah modus-modus kayak gini nih masih aktif sampai sekarang. Itulah yang buat saya harus ngebahas ini lagi. Sahabat dekat saya itu ada yang sampai ketipu puluhan juta dengan modus yang sebenarnya bagi saya itu kurang lebihnya ya permainan logika seperti ini, tapi dia sampai tertipu. Dan memang modusnya kayak investasi gitulah. Cuman ya mungkin akan kita bahas di video lain. Cuman ini saya akan fokus bahas tentang yang SMS aja, SMS penipuan. Ditambah lagi ada teman saya juga cerita katanya keluarganya sampai ketipu belasan juta gara-gara SMS yang ya saya nggak tahu SMS yang gimana, tapi ya kurang lebihnya yang namanya SMS penipuan itu ya jenis-jenisnya kayak gini ya. Memang modusnya banyak, ada yang pinjaman online, ada yang ya undian berhadiah gitu, ada yang bilang pilih jadi apa gitulah ya. Ya jenis penipuannya ya kurang lebih sebenarnya sama aja. Ini adalah penipuan yang sepele, makanya orang-orang mikir kalau orang ketipu kayak gini katanya, memang dianya aja yang gobloknya. Ini orang udah ketipu tambah dicela lagi. Atau Anda yang menonton ini salah satu yang suka mencela kayak gitu, segera bertaubat Anda, oke? Bertaubat. Ya walaupun saya juga kadang-kadang ya mikir gitu ya. Kampret goblok amat kok kayak gini aja ketipu ya. Kadang saya juga mikir gitu. Tapi saya buang jauh-jauh prasangka itu. Karena nyatanya ada teman saya yang sekarang dia udah ngajar jadi guru di Kota Waringin sana. Di sekolah dulu dari SMK dia dapat julukan The Master of Accounting, di jurusannya akuntansi. Di kuliah pun, di kampus pun dia dijuluki The Master Accounting, saking pintarnya. Tapi dia sempat ketipu bro. Swear dia sempat ketipu sampai ratusan ribu sih. Dia udah sampai ATM udah ngeketik-ketik gitu. Modusnya kan gitu. Belum sampai jutaan, dia ketipunya ratusan ribu aja saat itu. Tapi kan uang ratusan ribu saat itu kan gede banget ya, belasan tahun yang lalu. Karena ini terkesan sepele, makanya orang sering nganggap orang yang ketipu itu orangnya nggak pinter. Padahal belum tentu juga. Karena kan kita mikirnya simple ya. Ya, masa cuman gara-gara SMS doang ketipu? Menurut saya ada beberapa faktor yang membuat penipuan-penipuan katrok kayak gini masih aktif sampai sekarang. Dan di antara faktor-faktor itu adalah penipunya lumayan pintar, punya skill. Nah itu pasti sudah pertama ya, karena dia ada niat, ada usaha. Yang kedua, masih banyak orang yang teledor, kurang hati-hati, atau mungkin karena dia baru aja pegang HP, mungkin belum lama punya HP, bisa jadi juga.
Atau kadang orangnya udah biasa, udah punya HP, bahkan udah sering dapat SMS kayak gitu, tapi karena kurang hati-hati, teledor, jadi alam di bawah sadarnya berpikir secara kurang normal, jadi dia ketipu. Itu bisa jadi juga. Ada lagi faktor yang ketiga, ini faktor yang paling penting, karena orang-orang yang ngerti, orang-orang yang tahu, termasuk provider, termasuk mungkin pemerintah juga yang ngerti masalah ini, itu diam aja, kurang ngasih edukasi. Mungkin udah ngasih edukasi, kurang tepat sasaran. Mungkin karena saya sedikit tahu tentang hal itu, jadi sekarang saya akan jelasin. Yang pertama akan saya kasih tahu adalah ciri-ciri bahwa SMS itu adalah SMS penipuan. Yang pertama, nggak pernah dapat undian tapi tiba-tiba dapat hadiah. Sering kan dapat kayak gitu kan. Nggak pernah dapat undian, kok tiba-tiba selamat, Anda mendapatkan ini. Coba diingat-ingat, pernah nggak ikut undian? Kalaupun pernah ikut undian, mungkin setahun yang lalu kan itu udah nggak aktif. Terus sekarang masuk SMS kan nggak mungkin, biasanya ada jangka waktunya beberapa hari biasanya, atau beberapa bulan. Jarang lah beberapa bulan, biasanya beberapa hari jangka. Jadi kalau nggak pernah ikut undian, tiba-tiba dapat hadiah, itu udah pasti penipuan. Yang kedua, berasal dari nomor yang umum biasa digunakan, 0856 5136 9406, 0853 2355 4760, kayak gitu-gitu nomornya. Atau kadang nomornya cantik, misalnya 085780001111 gitu, tapi jumlahnya 12 digit ya, mungkin 12, ada yang mungkin kadang 11 atau 12, ya sekitar itulah. Itu udah fix pasti penipuan kalau nomornya kayak gitu. Kalau yang undian-undian resmi itu nomornya maksimal 4 digit, misalnya 4040 itu, atau 1234 gitu. Itu biasanya yang resmi. Lalu ciri-ciri yang ketiga, nyuruh kita ngehubungin nomor lain. Jadi selamat Anda mendapatkan ini, untuk mencairkannya hubungi ke nomor ini gitu. Nomor lain yang disuruh kita menghubungi. Itu fix pasti penipuan. Karena itu adalah cara si penipunya menghilangkan jejak. Ciri-ciri yang keempat adalah kita dikasih alamat web tertentu. Dan biasanya alamat webnya itu alamat web gratisan, kayak misalnya www.kangfritia.blogspot.com gitu, http penipuania.myweblog.com gitu. Pakai alamat yang ada domainnya, domain gratisan gitu, nggak langsung .com, misalnya kocoy.com, biasanya nggak kayak gitu. Tapi jangan salah, kadang juga dia menggunakan yang berbayar, yang langsung .com gitu, tapi kebanyakan nggak, kebanyakan ada blogspot.com kayak gitu-gitu. Lalu ciri-ciri yang kelima, mintain data-data yang aneh-aneh, kayak misalnya nama orang tua, nama mantan pacar pertama, nama orang yang pernah diajak berantem gara-gara rebutan cewek. Enggak. Itu nggak termasuk. Cuman maksudnya itu kayak misalnya nyebutin nama orang tua terus minta PIN ATM kita, aneh kan. Nah, itu ciri-ciri yang kelima. Lalu ciri-ciri yang keenam adalah ini yang inti. Pada intinya sebenarnya meminta kita untuk datang ke ATM terdekat. Ya iyalah ya, nggak mungkin kita lagi di Kalimantan terus tiba-tiba dia bilang datang ke ATM yang ada di Mangga 2, Jakarta. Itu kan nggak mungkin kan. Pokoknya kalau dia nyuruh kita datang ke ATM, mau terdekat atau tidak terdekat, udah fix bahwa itu penipuan. Karena pada ujung-ujungnya nanti kita disuruh klik yang ini, klik yang ini. Ya, kadang nggak nyebutin langsung, tapi sakit pintarnya dia hafal tombol-tombol yang ada di ATM-nya itu adalah kode untuk mentransfer uang kita ke ATM dia. Jadi kalau Anda dapat SMS dan cocok dengan salah satu ciri-ciri yang 6 saya sebutkan tadi, 6 itu enaknya gimana, gini atau gini atau gini. Gini, gini atau gini. Gimana cara menunjukkan 6 yang tepat, bro? Gimana? Gini 6. Ini juga 6. Ini 6. Pokoknya 6 tadi ya. Itu fix. Salah satu aja ada ciri-ciri yang mirip, itu fix adalah penipuan. Lalu kalau kita udah tahu penipuan, apa yang harus kita lakukan? Laporkan. Ada cara pelaporannya, udah disediain khusus sama provider. Kalau di Telkomsel, ketik aja penipuan, pagar, nomor penipu, pagar, isi SMS penipuannya. Apa isi SMS penipuannya itu diketik, di copy paste, ditempelkan di situ. Lalu kirim ke 1166. Kalau kartunya Indosat, ketik SMS spasi nomor penipu, spasi isi SMS penipuan, kirim ke 726. Kalau XL, nah XL lebih gampang. Tinggal teruskan aja isi SMS penipunya itu, garis miring nomor penipunya, baru kirim ke 588. Oke ya. Nah, ini saya udah tampilkan di sini ya. Itu cara ngelaporkannya. Gampang kan?
Jadi opini nakal saya kali ini adalah orang yang ditipu sama hal-hal sepele seperti tadi itu nggak murni kesalahan dari orang yang ditipu itu ya. Juga bukan murni dari kepintarannya orang yang menipu. Tapi juga kita mempunyai andil di situ. Kita yang ngerti masalah kayak gitu, diam, nggak ngasih tahu ke teman-teman, ke keluarga kita bahwasanya hal-hal kayak gitu itu adalah penipuan. Kita harus sering-sering ngasih tahu mereka kalau kita ngerasa ngerti. Itu opini nakal saya kali ini. Gimana? Masuk akal kan? Namanya juga opini nakal. Opini di luar nalar tapi tetap masuk akal. Oke, jangan lupa tekan tombol subscribe. 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 Subscribe ya. Berapa kali harus saya ingatkan Anda untuk subscribe, bro? Subscribe ya. Sekian dari saya, Vicky Nakal. Assalamualaikum, nice to meet you. Setelah menonton video ini mungkin Anda bertanya-tanya ya. Terus setelah dilaporkan, apa yang akan terjadi? Apakah si pelakunya akan ditangkap dan dipenjara? Nah, disitulah masalahnya. Entah si providernya kurang ngurusin, atau entah kepolisian yang kurang menanggapi serius penipuan-penipuan kayak gitu. Saya kurang tahu masalahnya di mana. Yang jelas kayaknya penanganan hal-hal kayak gini nih kurang diseriusi. Jadi penipuan-penipuan di SMS kayak gitu tetap aja terus berlanjut. Tapi setahu saya, kalau kita udah ngelaporin dan memang terbukti nomor itu melakukan penipuan SMS kayak gitu tadi, kita laporkan ke provider, sama provider minimal itu kartunya diblokir, dinonaktifkan. Itulah sebabnya si penipu meminta kita menghubungi nomor lain, karena dia nggak mau dihubungi pakai nomor yang dipakainya untuk nyebarin SMS itu, lalu mudah dilacak. Tapi apapun itu, kalau menurut saya, kalau kepolisian dan provider benar-benar berniat untuk menangkap pelaku-pelaku penipuan itu, menurut saya sih itu sangat mudah bagi mereka. Tapi entahlah, kemampuan kita hanya sebatas saling mengingatkan. Wes, ternyata saya cukup bijak kan? Selebihnya saya cuma bisa bilang, "What's up? What is your name? Nice to meet you." Karena cuma itu bahasa Inggris yang saya ngerti.